Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2024. Seperti halnya Tuhan menyertai dan memberkati kita tahun lalu, kiranya Tuhan lebih lagi menyertai dan memberkati kita tahun ini. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari yang baru ini. Suatu permulaan tahun yang baru yang dipenuhi dengan pengharapan akan masa depan yang lebih cerah. Kami percaya Engkau menyertai kami tahun lalu, Engkau menyertai kami tahun ini, dan Engkau pasti juga menyertai kami di tahun-tahun depan. Bapa, saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan ajarilah kami tentang jalan-jalan-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan kemauan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama dalam tahun yang baru. Ada orang yang berkata bahwa tahun baru selain membawa kegembiraan, tetapi juga membawa kesedihan, karena tahun baru berarti bahwa umur kita di bumi ini sudah berkurang lagi. Ini adalah sebuah nasihat yang bijaksana untuk direnungkan, yaitu bahwa umur kita di bumi ini sudah semakin berkurang seiring dengan bertambahnya hari-hari yang kita jalani. Umur adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Firman Tuhan dalam kitab Ayub 14 ayat 1 berkata demikian. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Manusia adalah makhluk rohani yang menempati tubuh jasmani dan hidup sementara di dunia ini. Setiap manusia ada di dunia ini dengan maksud dan tujuan masing-masing. Namun demikian, setiap manusia memiliki waktu yang terbatas untuk memenuhi tujuan hidupnya tersebut. Lebih lanjut tertulis dalam kitab Ayub 14 ayat 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Sudah jelas bahwa setiap manusia memiliki batas waktu untuk hidup di dunia, dan batas itu telah ditetapkan oleh Tuhan sehingga tidak bisa dilangkahi. Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan dan mempergunakan waktu kita di dunia ini dengan baik dan bijaksana. Kita harus berusaha membuat hidup kita di dunia ini memiliki arti bagi kekekalan. Meskipun manusia memiliki keterbatasan dalam hal waktu, tetapi waktu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tidak hanya tahun baru, tetapi setiap waktu, setiap hari, dan setiap tahun adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Namun demikian, tahun baru adalah sebuah berkat karena merupakan pengharapan sebuah awal yang baru dan kesempatan-kesempatan yang baru. Dengan adanya tahun baru, kita bisa mendorong hal-hal tidak baik yang kita alami menjadi masa lalu. Misalnya saja, kita bisa berkata, tahun lalu saya mengalami situasi keuangan yang sulit. Tahun lalu saya putus dengan kekasih saya. Tahun lalu saya mengalami kecelakaan yang hampir membuat saya kehilangan nyawa. Tahun lalu rumah tangga saya ada masalah. Semua perkataan itu dimulai dengan kata tahun lalu. Artinya semuanya sudah masuk ke masa lalu
Dan sekarang kita memandang masa depan dengan penuh pengharapan bahwa di tahun yang baru ini kita akan mengalami hal-hal yang lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Tahun baru adalah sebuah berkat karena tahun baru merupakan sebuah titik balik di mana kita melihat ke belakang tentang hal-hal yang perlu kita perbaiki dan berkomitmen untuk memperbaiki hal itu di tahun yang baru. Tahun baru membuat kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Tahun baru adalah sebuah berkat karena membuat kita merencanakan hal-hal yang baru dan memiliki mimpi-mimpi yang baru. Itulah berkat-berkat tahun baru yang berbeda dari hari-hari biasa yang telah kita lalui. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan di pagi hari tahun baru ini, kiranya kita semua menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari yang baru dengan pengharapan dan mimpi-mimpi yang baru. Dan jangan lupa untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, agar kita bisa selalu berjalan di dalam kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk masih bisa mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Kami memulai hari yang baru di tahun yang baru ini dengan mengingat Engkau dan mencari wajah serta perkenanan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang tahun yang baru ini. Berikanlah kami mimpi-mimpi dan pengharapan yang sesuai dengan tujuan hidup yang telah Engkau berikan bagi kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami membawa seluruh aktivitas kami hari ini ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, menopang dan menolong kami. Tuntunlah kami kepada orang-orang dan kesempatan-kesempatan yang baik, serta jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Berkati dan lindungilah juga keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih untuk situasi aman setelah pergantian tahun ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati Indonesia. Kami berdoa memohon agar Indonesia terus berkembang menjadi negara yang lebih kuat, makmur, dan maju. Berkatilah para pemimpin di Indonesia agar memiliki hikmat untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.